sebenarnya itu kan hadirnya ya ketika dia sudah ada muncul, ada cerita, ada dialog, itu kan sudah abad awal 20-an gitu ya. Artinya kan masih era kolonialisme. Oh, berarti sebelum itu konteks sebelum Randai itu belum ada cerita ya? Belum ada cerita. Kan misalnya ada istilahnya itu ada Randai Luambe. Luambe. Ada Randai Ilau di Sandiang-Baka misalnya seperti itu ya. Jadi itu kan lebih pada unsur gerak, unsur dendang barangkali ya. Belum ada cerita. Nah, jadi ketika tahun-tahun kalau misalnya dalam catatan almarhum ya Pak Zulkifli gitu ya, Pak Sun, dan kemudian diperkuat oleh Pak Mursal Esten juga, karena memang tahun 26 itu kan menjadi satu tonggak ya teater modern juga di Indonesia, dan kemudian teater bangsawan muncul, dan kemudian ada tonil ya, dan kemudian kenapa kemudian teks yang kaba misalnya gitu, kaba yang kemudian itu berawal dari kecenderungan sastralisan, karena memang bagaimanapun kita kan yang punya kan cuma sastralisan. Ya, yang itu yang disebut dengan kaba itu, dan kemudian itu yang kemudian sudah mulai itu dituliskan dan akhirnya itu dijadikan sebagai satu bentuk dimunculkan di dalam satu pertunjukan Randai itu sendiri. Artinya kan Randai dalam konteks ada dialognya, ada tokohnya, dan kemudian barangkali ada aktor yang walaupun waktu saat itu ya belum dimainkan oleh perempuan misalnya seperti itu, masih laki-laki ya, istilahnya bujanggadi, biduan atau apa gitu ya. Ya artinya memang seni tradisinya kan masih belum dipahami sebagai ini masih agama Hindu, masih ini, dan artinya, ya masih baru. Memang kalau Randai bercerita itu pada intinya dan memang di era-era abad 20-an gitu Bang. Awal, artinya dalam catatan yang ditulis gitu ya. Artinya kan yang sudah ada ceritanya, yang sudah ada misalnya tentang Umbik Mudo, tentang Rambut Pamenan, tentang itu justru di awal-awal tahun 20-an itu yang sudah ada ceritanya. Tapi kalau misalnya sebelumnya itu kan istilah ada Randai tadi, Randai Luambe, ada Randai Ilau gitu. Ada Randai Ilau juga. Artinya kompleksitas Randai kita pahami hari itu memang setelah ada abad 20 itu abad 20 kan. Ya dan belum termasuk kuno kan. Memang itu tuh pengaruh kultur lain lah, misalnya kolonial gitu. Jelas pengaruh kolonial itu kan jelas, misalnya tonil ya, bagaimana tonil itu kan pengaruh Belanda ya, dan kemudian teater bangsawan, dan itu dari dari peradaban Melayu ya, itu kan juga secara tidak langsung itu kan mempengaruhi dari proses atau secara bentuk yang dimunculkan di dalam kesenian tradisi yang ada di Minangkabau, khususnya Randai tadi itu sebagai contoh ya gitu ya. Nah, kalau di Minangkabau ini kan nggak ada istilah teater Randai, atau misalnya kayak di Jawa misalnya teater ludruk atau teater ketoprak, kan tidak ada. Yang ada ludruk, ketoprak, Randai ya Randai sebagai satu aspek seni pertunjukan gitu. Berarti tadi ada yang coba saya garis bawahi, artinya memang seni itu dalam konteks dalam kultur kita di Minangkabau sebagai pamenan ya. Artinya tidak ada sesuatu yang sakral, dan saya pikir juga mempengaruhi kepada tidak adanya pembakuan bentuk istilahnya pakem. Misalnya kalau kita lihat misalnya musik tradisi kan nggak ada pakemnya, tentang salong tiap orang beda gitu. Tapi ya artinya memang pamenan tuh kalau dalam bahasa Indonesianya artinya permainan dan seni pun diminang tuh sebagai perintah perang-hari kan. Duduk pemainan duduk benar tagak berperintah. Itu kalau nggak salah. Minum Bang. Iya. Minum. Iya. Gua lagi dokter. Nah, jadi saya coba lanjut
Jadi memang itu tadi kan juga kita sentuh pada wilayah Anda. Tapi gini, saya coba balik ke Kak Ros. Nah, cenderung masyarakat kita atau susah membedakan loh yang ini tradisi apa kreasi ya. Tapi kalau kontemporer mungkin agak bisa, karena kontemporer kalau bagi saya sih agak distorsi, agak di luar struktur lah gitu. Nah, gimana tuh melihat apa ya, mana yang tradisi, kreasi atau kontemporer, mana tuh memandang itu? Iya, kadang orang sering bertengkar tentang itu ya. Iya, malah itu yang menjadi apa? Ya, kalau tradisi itu kan sifatnya ekspresi kolektif ya. Ekspresi kolektif, dia milik masyarakat yang juga terikat dengan ranah budayanya. Jadi karena dia ekspresi kolektif terikat dengan ranah budayanya, dia juga membawa serta nilai-nilai, ada adat di sana, ada kaidah, ada apa di dalamnya. Itu tradisi ya? Ya, itu tradisi. Itu tradisi. Makanya tradisi itu satu lagi tadi saya juga ingin melanjutkan apa yang tadi menarik itu ketika bicara tentang tradisi. Orang sering memahami juga tradisi itu seolah-olah sesuatu yang konstan. Jadi tradisi itu seperti benda mati yang dimuseumkan, yang udah selesai pada masa lalu. Padahal kalau kita lihat tradisi itu dia hidup hari ini, tapi memang punya akar sejarah yang panjang di masa lalu. Dan tradisi itu bisa hidup ketika kita. Berarti tradisi itu tidak stuck sebenarnya? Tidak, tradisi itu terus diteruskan. Keberlangsungannya diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan tradisi itu bagaimana supaya terus hidup ketika dia terus dipakai. Jadi misalnya begini, ketika kemarin itu ada polemik macam-macam ya tentang seolah tradisi itu dirusak, sebetulnya kalau saya mau lihat orang akademik kampus ini kan ya istilahnya artis scholar ya, seniman yang juga akademisi atau akademisi yang juga seniman. Mereka itu melakukan inovasi, pengembangan terhadap seni-seni tradisi, itu sebetulnya kan upaya untuk menghidupkan lagi tradisi dalam konteks hari ini. Jadi itu tradisi itu sebetulnya dilanjutkan di ruang-ruang pertunjukan kontemporer atau di ruang-ruang pertunjukan hari ini. Ketika tidak ada upaya seperti itu, dia akan selesai kan? Tidak hidup lagi. Berarti tradisi kalau ya saya coba tangkap tadi ada dia bukan barang-barang antik yang harus dimuseumkan. Artinya dia masih bisa di service lah, di perma. Bisa atau kita sebut itu tradisi karena itu ada hari ini. Jadi tradisi itu bukan di masa lalu, tradisi itu hari ini, tapi punya akar di masa lalu. Dan itu juga untuk masa depan juga. Nah, kalau tadi apa beda tradisi dengan kreasi ya? Jelas berbeda itu. Kalau dalam tari itu ada namanya tari-tari kreasi ya, tari-tari kreasi itu berupa repertuar pendek. Itu kalau yang terkenal itu tari lantak Kusmeti Suit. Ada tari yang Huri Adam? Baraba. Nah, itu kan kreasi dari bentuk-bentuk tari-tari tradisi yang telah ada. Nah, itu dikembangkan lagi dalam bentuk repertuar pendek. Nah, pertanyaannya gini Bang, kalau misalkan tari rantak contoh, tari rantak itu kan kita tahu udah sekian tahun kemudian terus dimainkan, apakah nanti bisa menjadi tradisi? Ketika itu masih dimainkan hari ini, ya itu tradisi yang terus hidup. Tradisi yang terus dihidupkan oleh kita hari ini atau oleh pelaku tari hari ini. Jadi tari kreasi itu sebetulnya dia tidak merusak tradisi ketika dia memang diperlakukan sebagai tari kreasi ya. Tapi ada juga problem ketika misalnya begini, ada tari tradisi yang milik kolektif, suatu masyarakat tertentu di suatu tempat misalnya. Lalu kemudian kita ubah lalu kita kembalikan lagi ke sana.
artinya kita kan mendikte bentuk yang telah ada, sementara kita tahu tari tradisi ataupun musik tradisi misalnya dia punya estetikanya sendiri, ada filosofinya. Misalnya tari-tari yang berkembang di Dare itu kan kontemplatif itu, kontemplatif karena dia memang bentuk spiritualitas lahir dari penghayatan mereka terhadap kultur agraris masyarakat Dare. Nah, ketika itu dikreasikan tentu konteks itunya jadi hilang kan? Tapi kalau dia menjadi sebuah tari kreasi, ya berlakukanlah dia sebagai tari kreasi. Jadi nggak usah itu dikembalikan lagi ke masyarakat, tapi diajarkan di sekolah sebagai bentuk apresiasi atau pengembangan dari tradisi, nggak ada masalah. Jadi bentuk yang asli ini tetap ada nih. Biarkan saja. Tetap ada. Yang ini kreasi. Nah, ada lagi yang kontemporer kan? Yang kontemporer ini tentunya bentuk eksperimen dari tari eksperimen yang bentuknya memang sudah berbeda dari tari-tari tradisi. Dan itu memang ekspresi kreativitas dari senimannya, koreografernya. Dari senimannya dari senimannya itu. Nah, tapi cenderung itu tuh yang menjadi itu. Ketika kreasi itu muncul, nah kemudian kan tadi kalau kreasi dia tidak harus dikembalikan ke masyarakat, tapi mungkin dia dimainkan atau diajarkan di tempat tertentu. Nah, tapi secara langsung misalnya dalam media hari ini, kita bikin tari kreasi, kemudian kita upload misalkan itu. Nah, meskipun kita tidak kembalikan secara fisik ke masyarakat, tapi masyarakat melihat gitu. Nah, kan kalau bagi saya kan itu ya sebenarnya yang akhirnya masyarakat soalnya nggak mau tahu itu apakah kreasi tradisi itu. Selama itu memang lahir dari kesepakatan mereka sebagai pemilik ya nggak masalah. Karena itu bentuk dari menunjukkan tradisi itu memang dinamis kan, dia bergerak terus, merespon perubahan. Tapi bukan kita sebagai seniman yang mendikte ini harus berubah, ini harus seperti ini, kostumnya diubah karena tidak menarik. Sementara kenapa kostum itu seperti itu? Karena ada alasan, ada nilai di balik itu. Itu maksudnya. Artinya mungkin kejadian kemarin itu salah satu penyebabnya itu artinya ketika melihat kreasi tapi dari sudut pandang tradisi gitu kira-kira mau Mbak gitu. Iya, kan di Minangkabau ini kan ada gium ya, sekali ayah gadang sekali dua gambar gitu. Artinya kan tradisi itu kan tidak statis kan, sangat dinamis dan dia terus bergerak kayak spiral dan berkembang kan. Artinya kan tergantung kepada generasi yang akan menghidupinya kan gitu ya, agar kemudian dia selalu termasuk juga pelakunya juga gitu. Nah, kalau misalnya situasi yang menghangat kemarin itu adalah memang cara melihat sesuatu, cara menilai sesuatu itu kan memaksakan apa yang ada di yang dialami gitu ya, dan pengalaman empiris yang dilalui selama ini itu yang kemudian punya kecenderungan melihat seni itu sangat konservatif gitu ya. Jadi, artinya kan ada orang-orang yang kemudian punya kecenderungan yang konservatif dan itu melihat seni itu yang betul-betul mengkekeh dengan harus seperti ini, tidak bisa berubah, harus seperti ini, tidak boleh berubah. Itu kan fatal sebenarnya gitu ya. Bagaimanapun seni dan juga sama dengan kebudayaan juga, dia juga bergerak, berubah. Apalagi bicara konteksnya seni tadi, seni ya dia akan selalu pada tataran dieksplorasi, digali dan kemudian dikembangkan, diolah dalam konteks mencari kebaruan-kebaruan, sehingga itu tadi yang disampaikan tentang ini yang kreasinya, ini yang kemudian kecenderungan ekspresi si senimannya menjadi satu bentuk karya yang berbentuk kontemporer misalnya seperti itu gitu ya. Artinya kalau saya memandang ya seni ya harus berubah, harus dinamis kalau gitu. habis Gitu ya.
Dan memang kultur Minang itu sangat terbuka terhadap perubahan ya. Sangat sesuai dengan terbuka. Pepatah tadi itu, Iya. sekali tapian baralia itu. Nah, kalau Bang Hendra ini kan sering saya lihat ya, pelaku kreasi sekali. Tidak Ya, ada saya juga yang sekarang. Praktisi kreasi ya. Nah, gimana tuh? Apakah ada pandangan gimana sih masyarakat ya, melihat ketika Bang Hendra membuat karya kreasi atau apakah ada seperti penolakan atau sebagainya? Iya, jadi begini udah Indra. Jadi kalau menurut saya ya, apakah ketika kita menciptakan sebuah karya baru yang memiliki basic tradisi itu menghancurkan? Menurut saya tidak, karena kita mencoba untuk memberikan sebuah inovasi dan mengeksplor dalam setiap penciptaan karya kayak gitu. Nah, saya memberikan contoh dari seniman yang sudah mendunia ya, Doris Hempri kayak gitu, terus siapa namanya yang Marta Graham. Nah, mereka mencoba untuk terlepas dari balet klasik, tapi apakah mereka menghancurkan balet klasik? Tidak, mereka tidak menghancurkan balet klasik. Balet klasik tetap ada, tetapi mereka menciptakan teknik-teknik sendiri, menciptakan bentuk baru dari balet itu. Kenapa mereka ini menciptakan itu? Ya karena apakah dengan selalu mengikuti balet itu mereka bisa berkembang, bisa berinovasi? Tidak, karena di balet sudah ada pakem. Jadi mereka menciptakan sendiri, walaupun basicnya tetap basic balet. Mereka menciptakan teknik-teknik sendiri gitu. Di balet ada swing, mereka ada swing, tapi bentuknya berbeda. Nah, begitu juga yang kita lakukan sebagai seorang seniman. Ketika kita menciptakan sebuah karya seni yang berbasickan dengan sebuah tradisi, kita tidak menghancurkan tradisi tersebut. Kita tetap menghormatinya dengan membiarkan tradisi itu berada di lingkungan masyarakatnya, di kontekstual masyarakatnya. Tetapi kita menciptakan sebuah kreasi untuk konsumsi yang sesuai dengan fungsi. Kalau kita memfungsikan seni itu sebagai komoditi, tidak mungkin seni tradisi ini yang kita jual budayain. Nah, saat ini gencar-gencarnya ini untuk seni pariwisata ya. Apakah Ekonomi mungkin kreatif. sebuah ekonomi kreatif, apakah mungkin sebuah tradisi yang sudah mengakar di masyarakatnya itu kita jadikan sebuah barang, sebuah komoditi. Sedangkan tradisi itu lekat dengan kultur masyarakat. Iya, kultur masyarakat. Hal yang terkait dengan adat, misalnya dengan Iya. agama. Iya, betul. Nah, katakanlah itu tadi kesenian randai yang awalnya luambe. Luambe yang asli, yang original kita jual kayak gitu di hotel-hotel. Nah, apakah kita tidak tidak sadar bahwa itu kita sangat menghancurkan. Artinya gini, kalau luambe sendiri pun kan, kalau yang saya tahu kan cewek sendiri pun nggak bisa kan masuk ke laga-laga tuh. Iya. Nah, begitu. Makanya ada ruang untuk kreasi di Ada sana. ruang kreasi di sana. Iya. Gitu. Karena Ada. kebutuhan pariwisata itu tadi kan. Iya, betul. Jadi dikreasikan, Ya, ini diperpendek. bisa ingat waktunya. waktu itu bantu teater siapa apa ya teksnya yang Putu Wijaya misalnya yang bilang bahwa bahkan Bali sendiri menjual Tuhan untuk Untuk pariwisata. Pariwisata. iya. Bukan ini mungkin itu ya Bang, bisa terkait kalau menurut saya karena Iya. ini kalau istilah luambe tadi kita jual artinya ada hal-hal sebenarnya di luambe tradisi yang harusnya misalkan yang harusnya di laga-laga itu kita kikis misalnya gitu. Artinya saya pikir itu gitu. Jadi memang artinya terciptalah ruang untuk kreasi. Iya. Ya, kreasi. Dan kreasi itu harus terlepas dari kesenian tradisinya, karena kesenian tradisi itu memang milik masyarakat, milik masyarakatnya. Nah, seniman berkreasi menciptakan sebuah karya baru, katakanlah tari tadi, dia menciptakan karya tari tersebut berdasarkan basic tradisi yang dia kuasai. Iya. Tentu harus dia kuasai. Misalnya contohnya, ketika seorang koreografer ingin menciptakan sebuah karya tari berdasarkan dari silet luncua, dia hanya mengambil esensi luncuanya saja udah ini. Tidak silet luncuanya yang dipindahkan menjadi sebuah kreasi. Iya. Nah, Bahkan kita di isi Padang Panjang sendiri kan Ke sana Kita- ruang kreativitasnya. iya.
sebelum masuk, ingat saya waktu sebelum masuk ke komposisi ataupun studio, kita kan memang di mata kuliah itu belajar secara tradisinya dulu. Iya, itu dia. Misalnya di musik kita ya belajar Ya bagaimana aslinya seperti apa ya. salung yang aslinya itu gimana, baru nanti istilahnya di bagian-bagian lah. Ya, Gitu. dikreasikan. Ya. Dikembangkan, tetapi tetap harus mempertimbangkan etika, estetika dan logikanya. Logikanya di mana kayak gitu. Iya. Kalau geraknya ruling, apakah masuk logika menggunakan songket? Apakah itu logikanya masuk ketika geraknya ruling? Kemudian atau geraknya dimainkan oleh perempuan dengan gerakan yang harus memiliki tenaga yang kuat, kemudian kita menggunakan kostum yang tidak sesuai. Nah, di sana logika seniman bermain kira-kira seperti itu. Ya, artinya gini, kalau saya coba balikkan logikanya, malahan dengan kreasi, saya pikir kita ya melestarikan kreasi. Misalnya gini, ketika saya bikin karya kreasi dari Randai, dia saya mentas di luar negeri di Amerika. Nah, ketika saya pentas, otomatis kan penonton akhirnya penasaran. Oh, ini Randai, gimana sih yang aslinya? Artinya kita kan secara tidak langsung menjembatani menjembatani atau memperkenalkan agar orang mau mengenal untuk yang aslinya seperti apa gitu. Itu yang menarik. Tapi ada tadi yang yang agak sedikit lagi mungkin. Karena gini, ada tadi istilahnya estetika, etika, logika. Juga ada misalnya semiotika. Nah, kan itu banyak, misalkan dari sudut pandang semiotik, mungkin itu kan akhirnya simbol-simbol yang hadir kan dipakai di panggung. Terkadang ada beberapa pandangan yang menganggap itu lari atau bertentangan dengan kultur setempat. Misalkan ada juga seperti itu. Misalnya di Padang saya ingat dulu pernah ada yang pakai kostum tari. Tarinya kontemporer sih, tapi dia memang kebutuhan simbol yang ingin dihadirkan itu memang badan ke atas memang terbuka gitu. Ada salah satu guru kita juga yang mengkritik, oh itu tidak sesuai dengan kultur Minang, kultur kita di Melayu. Gimana tuh? Apakah mana sih melihatnya itu? Boleh nggak dalam konteks itu kembali maupun ke tadi itu kan sudut pandangnya jadi berbeda. Yang satu memandang dari perspektif tradisi, sementara si senimannya memakai itu dalam konteks konsep apa yang mau dihadirkan, ide apa, gagasan apa yang mau dihadirkan di sana kan. Misalnya kan ada kritik kemarin itu, ya kalau suntiang itu ya untuk anak daro yang mulianya. Sedangkan misalkan ketika ada konteks karya baru kita hadirkan di panggung, karena itu kebutuhan kita. Misalkan kalau penumpang mau bang, Iya.